Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau presentasiin tentang persamaan persepsi mekanisme kita yakni digitalized redenomination di risetnya kita. Yang pertama dari urgensinya dulu. Jadi urgensinya aku buat jadi dua yakni urgensi kuantitatif dan urgensi kualitatif. Nah, urgensi kuantitatif ini aku bagi lagi jadi tiga. Yang pertama dari frekuensi penggunaan digital, transaksi di platform digital banking melonjak 60,3% setiap tahun. Nah, kemudian yang kedua, urgensinya yakni dari segi valuasi atau nilainya naik 46% menjadi 3.114 triliun rupiah atau 217 miliar US dollar. Nah, ini kemudian urgensi yang terakhir itu um, kita kita juga melihat dari cryptocurrency. Kan esensi dari CBDC ini kan untuk menanggulangi dari pendegradasian mata uang oleh cryptocurrency. Nah, kita lihat juga dari cryptocurrency-nya gimana. Nah, jadi dari cryptocurrency-nya itu misal nih market cap Bitcoin menembus sampai 1.100 miliar US dollar. Penelitian dari BES 2021. Sesuai kata Bu Soy juga yang kemarin pendampingan. Terus kepriwe sih Ki? Lanjut, urgensi yang kedua itu aku lihat dari segi kualitatif. Nah, dari segi kualitatif misalnya gini nih, Bank Sentral Indonesia saat ini berencana untuk meluncurkan mata uang rupiah digital disampaikan oleh Ferry Warjio, yakni Gubernur Bank Indonesia. Nah, bisa juga sama pendapat-pendapat ahli yang berbentuk kayak gini lah narasi atau deskripsi. Terus yang selanjutnya kita lihat dari segi latar belakang masalah kita tuh apa. Masalah yang pertama muncul permasalahan di mana perhitungan akuntansi menggunakan pecahan rupiah sudah tidak efektif karena terlalu banyak nolnya. Jadi BI memerlukan redenominasi, diteliti oleh Filiani 2019. Kemudian latar belakang masalah yang kedua yakni cryptocurrency dianggap terlalu riskan karena tidak ada intervensi otoritas resmi sehingga perlu adanya central bank digital currency. Jadi dari kedua latar belakang ini kita munculkan masing-masing variabel utamanya kita yakni CBDC sama redenominasi. Kemudian kita jelasin digitalized redenomination. Nah, itu apa sih? Nah, jadi digitalized redenomination adalah solusi atau mekanisme yang kita tawarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi, yakni mengatasi inefisiensi penghitungan akuntansi perekonomian nasional. Yang kedua, memberikan skema lebih lanjut terkait dengan CBDC. Kemudian bagaimana mekanismenya? Nah, CBDC akan diintegrasikan ke dalam tahapan redenominasi. Dalam tahapan redenominasi, terutama tahap keduanya adalah pemberlakuan dua mata uang. Dan dalam mekanisme kami yakni pemberlakuan rupiah lama yang merepresentasikan uang kartal dan rupiah baru yang merepresentasikan rupiah digital. Jadi ntar di sini juga ditambahin skema atau mekanismenya ya guys. Kayak kita kan CBDC mau di hybrid dari bank sentral melalui bank komersial dan bank sentral langsung ke rakyatnya. Nah, jadi nanti kita sisipkan redenominasi CBDC ke redenominasi dan begitu juga sebaliknya redenominasi ke CBDC. Kemudian, nah kapan? Kapan waktu yang efisien untuk integrasi dua kebijakan tersebut? Ketika perekonomian Indonesia sudah kembali positif dan stabil, kebijakan akan dilakukan secara bertahap dan edukasi masyarakat harus disempurnakan terlebih dahulu sebelum
uh, kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan di sosial. Kemudian apakah mungkin? Nggak tahu sih. Tapi ntar ini bisa apa? Kita bisa apa ya? Peluangnya bisa kita tanyakan kepada data primernya kita, yakni wawancara narasumber. Nah, jadi harap yang wawancara dimaksimalkan ya, terutama poin ini untuk mengetahui probabilitas dari digitalized redenomination. Kemudian udah menjelaskan mekanismenya kita. Nah, terus kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, redenominasi dan CBDC memiliki urgensinya masing-masing. Nah, riset kita ini mencoba untuk mengintegrasikan dua kebijakan tersebut dan hipotesis awal kami yakni ada peluang di mana kedua kebijakan tersebut dapat diintegrasikan untuk mewujudkan efisiensi implementasi kebijakan. Maksudnya apa? Jadi pemerintah dalam hal ini tidak bolak-balik menerapkan kebijakan baru. Nah, langsung aja kayak peribahasa sekali dayung dua pulau terlampaui. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, digitalized redenomination tidak menghilangkan esensi utama dari redenominasi dan CBDC. Jadi nanti goals dari kedua kegiatan ini tetap sama. Untuk redenominasi bisa bisa apa? Nolnya bisa dicoret, sekaligus juga di CBDC mekanismenya bisa dijelaskan lebih lanjut dengan mekanisme digitalized redenomination. Nah, jadi dengan diintegrasikannya dua kebijakan ini, maka akan terjadi efisiensi perekonomian nasional. Mungkin itu presentasi dari aku, persamaan persepsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita bisa tahu arahan risetnya kita mau dibawa kemana. Thank you guys, semangat.